kasih, damai Kristus menyertai kita. Ingatlah, tidak ada senjata yang lebih baik daripada salib. Oleh Santa Teresa dari Avila. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bersemayam di istana mulia, atas dorongan Roh Kudus dan Santa Teresia telah menunjukkan kepada umat-Mu jalan menuju kesempurnaan. Tambahkanlah iman kami ketika kami jatuh dalam ketakutan dan keraguan, terutama dalam menghadapi godaan-godaan dunia yang dapat membuat kami jauh dari-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santa Teresia dari Avila. Santa Teresia dari Avila terlahir dengan nama Teresa Sanchez Cepeda Davila Ahumada di Avila, Spanyol Tengah pada 28 Maret 1515. Beliau dikenal sebagai salah seorang mistisi besar gereja dan bersama Santa Katarina dari Siena digelar sebagai pujangga gereja. Ia terkenal sebagai pembaru corak hidup biara di kalangan ordo suster-suster Karmelit. Ia memanfaatkan masa aktifnya sebagai seorang suster Karmelit dengan banyak menulis literatur mistik Katolik yang bernilai tinggi. Semakin besar, Teresia semakin cantik dan menarik. Penampilannya yang sangat menyerupai ibunya, ia sadar akan keelokan wajahnya dan akan jiwanya yang pesolek dan senang dikagumi. Ayahnya cemas sekali akan perkembangannya sehingga cepat-cepat menyekolahkan dia di sebuah sekolah putri yang dikelola oleh suster-suster Santo Agustinus. Di sana ia tinggal di asrama dengan disiplin dan keras. Cara hidup di dalam asrama itu membuat ia insyaf akan perilakunya yang kurang pada tempatnya. Sayangnya ia sakit-sakitan dan akhirnya terpaksa kembali ke rumah setelah 1,5 tahun belajar di sekolah itu. Di biara, ia memang melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia bersikap acuh tak acuh terhadap kehidupan rohaninya, bahkan memandang remeh dosa-dosanya. Batinnya semakin kacau ketika ayahnya meninggal dunia. Ia jatuh sakit keras dan selama 4 hari berada dalam keadaan koma seperti orang mendekati ajal. Kemudian selama 3 tahun ia lumpuh. Dalam penderitaan itu ia banyak berdoa dan bersemadi sehingga hidup rohaninya berkembang pesat. Dia dikaruniai banyak rahmat sehingga sering mengalami ekstase. Pengalaman-pengalaman rohani itu membuat hatinya dipenuhi semangat cinta ilahi. Pada 1560 ia pernah menyaksikan kesengsaraan orang-orang di dalam neraka. Sejak itu ia mengalami suatu pertobatan batin yang radikal dan berdoa agar Yesus memperkenankan dia melayaninya dengan penuh kesetiaan. Dia pun berikrar untuk selalu berbuat yang lebih baik sesuai dengan kehendak Allah. Nah, pada usia 50-an, Teresa mencita-citakan suatu biara kecil di mana beberapa orang suster menghayati dengan lebih sungguh aturan-aturan asli Karmelit. Bersama 4 orang suster lain, ia mendirikan biara idamannya itu, yaitu Biara Santo Yosef di Avila pada 24 Agustus 1562. Nah, tujuan utamanya ialah untuk membarui semangat hidup suster-suster Karmelit sesuai dengan tujuan aslinya. Usahanya ini mendapat banyak tantangan, namun Paus mendukung usaha pembaruan itu dan anggotanya terus bertambah dengan pesat. Selama 20 tahun berikutnya, Teresia menjelajahi seluruh Spanyol untuk menyebarluaskan ide pembaruannya itu sambil mendirikan biara-biara, semuanya berjumlah 15. Wanita yang penuh wibawa, polos, cantik dan menyenangkan itu jatuh sakit dan meninggal dunia di pangkuan Ane di Biara Alba de Tormes pada 24 Oktober 1582 dalam suatu perjalanan dari Burgos ke Avila. Beliau dinyatakan kudus pada 1622 oleh Paus Gregorius ke-14 dan diangkat sebagai pelindung Spanyol. Demikianlah riwayat orang kudus Santa Teresia dari Avila. Amin. Bacaan pertama. Allah telah memilih kita sebelum menciptakan jagat raya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus.
Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus sebagai kepala, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Darah para nabi mulai dari Habel sampai kepada Zakaria akan dituntut. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengaku bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha untuk masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini, Ekaristi Kudus adalah tubuh Kristus. Kata darah entah digunakan dalam arti sekuler atau religius, memiliki konotasi pada aspek kehidupan. Dalam transfusi darah dapat dikatakan bahwa kehidupan diberikan kepada orang lain yang telah kehilangan banyak darah. Nah, ketika darah tertumpah, itu berarti orang-orang terluka atau terbunuh dalam serangkaian kekerasan atau perang. Dalam pengertian religius dan khususnya dalam pengertian Kristiani, ketika darah ditumpahkan berarti ada pengampunan dosa dan diberikan hidup baru. Itulah arti bacaan pertama ketika dikatakan bahwa melalui darah Kristus kita memperoleh penebusan dan pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan dari semua berkat rohani yang telah diberkati Tuhan kepada kita, yang paling berharga adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk menyelamatkan kita. Nah, apa yang kita terima pada Ekaristi Kudus adalah tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus menunjuk secara khusus ke hatinya. Pada Misa Kudus kita menerima hati Kristus.
Dan sama seperti jantung memompa darah ke seluruh bagian tubuh, kita pun menerima hati Kristus pada misa kudus dan darahnya yang mengalir di dalam kita, yang membawa kita pengampunan dan penyembuhan, juga membawa kita hidup di dalam Kristus. Dan sama seperti Kristus mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menyelamatkan kita, Dia sekarang mengutus kita ke dunia untuk mendatangkan pengampunan dan penyembuhan, juga keselamatan. Kita pun membawa darah Kristus dalam tubuh kita. Semoga kita juga seperti Kristus mempersembahkan hidup kita untuk keselamatan dunia. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, suka duka dalam hidup yang kualami selama ini sejatinya tak sebanding dengan penderitaan-Mu maupun Bundamu Maria. Melalui pengalaman salib, semoga aku mampu bangkit untuk menjalani hidup ini dengan sukacita, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.